Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ila Danila SPD, NIP 1999 10 17 2022 21 2021. Tugas mengajar di SDN Banjaran Mamang. Lama bekerja di sekolah ini sudah 14 tahun. Ibu ngajar di kelas berapa, Ibu? Kelas 6. Nah, baik, Ibu izin saya akan bertanya beberapa pertanyaan kepada Ibu. Yang pertama, kurikulum apa yang saat ini digunakan di sekolah ini? Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka, baik. Lalu bagaimana struktur kurikulum tersebut diterapkan di sekolah ini? Misalkan capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan alur tujuan pembelajaran, juga modul ajar, muatan wajib, dan muatan lokal. CP, TP, ATP, modul ajar, muatan wajib, dan muatan lokal. Penerapan kurikulum Merdeka berfokus pada pembelajaran yang fleksibel, kontekstual, dan berpusat pada murid. Baik, selanjutnya bagaimana strategi pembelajaran yang paling sering digunakan dalam implementasi kurikulum ini? Strategi pembelajaran pada kurikulum Merdeka berfokus pada pendekatan yang fleksibel, personal, dan konseptual dengan mengedepankan pembelajaran berdiferensiasi sesuai kebutuhan murid berbasis proyek pembuatan profil Pancasila P5 dan pengembangan kompetensi sosial emosional atau PSE. Baik, lalu apakah pembelajaran sudah disesuaikan dengan karakteristik atau kebutuhan peserta didik di sekolah ini, Bu? Sudah pembelajaran sudah disesuaikan dengan karakteristik dengan kebutuhan peserta didik di sekolah ini. Baik, lalu untuk asesmen, bagaimana bentuk asesmen yang digunakan di kelas, misalkan diagnostik, formatif, dan sumatif? Asesmen yang digunakan di kelas adalah formatif, sumatif, dan diagnostik. Itu sudah dilaksanakan di sekolah ini. Baik, selanjutnya bagaimana Ibu menilai pencapaian kompetensi siswa dalam kurikulum yang digunakan saat ini? Capaian pembelajaran sampai kurikulum Merdeka yaitu deskripsi naratif tentang kompetisi yang diharapkan dicapai siswa di setiap fase perkembangan yang jenjang dari PAUD sampai SMA, menggabungkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Baik, lalu Bu, apa saja muatan lokal yang diajarkan di sekolah ini? Misalkan bahasa daerah, budaya Sunda, kesenian, dan yang lainnya. Muatan lokal yang digunakan di sini adalah karena di sini orang Sunda, jadi menggunakan bahasa Sunda. Baik, bagaimana muatan lokal tersebut diintegrasikan ke dalam pembelajaran, Bu? Menurut Ibu, seberapa relevan muatan lokal ini terhadap kebutuhan siswa dan lingkungan sekitar? Pembelajaran bahasa Sunda sangat relevan dilaksanakan di sekolah ini karena kebanyakan siswa, baik siswa maupun guru, ini asli orang Bandung, orang Sunda. Jadi relevan sekali dengan pembelajaran yang diajarkan setiap hari. Baik. Selanjutnya, apa saja Bu tantangan yang paling sering Ibu hadapi dalam mengimplementasikan kurikulum ini? Yang pertama, untuk guru itu sudah jelas harus mengikuti baik penataran atau webinar atau seminar, itu harus karena itu untuk mengikuti perkembangan pendidikan ini, terutama di kurikulum Merdeka ini belum lama dilaksanakan kita. Guru itu harus terpenuhi dan harus tahu apa tujuannya dari kurikulum Merdeka dan harus bagaimana mengajarkannya ke siswa. Maka dari itu setiap ada webinar, workshop itu harus selalu mengikutinya. Cuma terus untuk tantangannya yaitu di sini dalam sarana dan prasarana. Baik, karena mungkin kurikulumnya masih baru ya. Masih dalam tahap implementasi ya. Selanjutnya, apa saja dampak positif yang dirasakan siswa setelah penerapan kurikulum ini dan bagaimana pengaruhnya terhadap motivasi belajar, karakter, dan prestasi siswa? Penerapan kurikulum Merdeka motivasi belajar meningkat karena bisa memilih mata pelajaran sesuai minat siswa, pembelajaran jadi lebih menyenangkan dan mendalam, kemandirian berkembang dalam pembelajaran ini. Jadi siswa lebih aktif, lebih mandiri, juga kreatif. Baik, cukup sekian itu pertanyaan dari saya. Semoga kedepannya sekolah SDN Banjaran 06 ini dalam pengimplementasian kurikulum tersebut lebih maju lagi dan lebih sesuai dengan karakteristik siswa, kebutuhan siswa, dan juga gurunya juga lebih
memahami